Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada video kali ini kami akan membahas tentang difusi osmosis dan nutrisi tumbuhan. Adapun anggota dari kelompok 4 berjumlah 3 orang, yaitu Nurul Azura dengan NIM 22107500027, Ummu Salama BHI Muhammad dengan NIM 22107501049 dan Poppy Safitri dengan NIM 22107502031. Nah, adapun tujuan dari praktikum yang pertama menyelidiki pengaruh konsentrasi zat terlarut terhadap potensial air jaringan tumbuhan. Yang kedua, menentukan potensial air sel kentang. Yang ketiga, perbedaan berat kentang sebelum dan sesudah direndam dengan larutan gula konsentrasi berbeda. Adapun alat dan bahan yang digunakan, yang pertama, kentang, timbangan, pisau, gelas ukur, botol plastik, gula, tisu, stopwatch, kain, pinset, sendok, dan gelas plastik. Namun, sebelum memasuki prosedur kerja, saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan difusi dan osmosis. Difusi adalah perpindahan molekul-molekul dari tempat yang memiliki konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Osmosis adalah perpindahan air dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang konsentrasinya tinggi melalui membran semi permeabel seperti membran sel pada kentang. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengupas kulit kentang sampai bersih, kemudian memotong umbi kentang hingga berbentuk dadu. Kemudian, timbang potongan kentang tersebut untuk digunakan sebagai berat awal. Kemudian, timbang gula pasir sebagai bahan untuk membuat larutan. Kemudian, masukkan gula pasir ke dalam gelas plastik yang telah diberikan label sesuai dengan konsentrasi larutan yang akan dibuat. Lalu, siapkan aquades, kemudian ukur dengan menggunakan botol yang memiliki skala. Selanjutnya, masukkan air yang telah diukur ke dalam gelas plastik yang berisi gula. Lalu, aduk hingga gula larut dengan air. Setelah semua larutan sukrosa selesai dibuat, masukkan masing-masing 4 potong kentang ke dalam gelas plastik yang berisi larutan sukrosa dengan konsentrasi yang berbeda-beda. Potongan kentang yang direndam di dalam larutan sukrosa dibiarkan selama 24 jam. Hasil yang diperoleh setelah dilakukan perendaman selama 24 jam terhadap umbi kentang di dalam larutan sukrosa dengan konsentrasi yang berbeda-beda dengan indikator pengamatan yaitu berat awal kentang, berat air dari kentang, serta pergerakan air. Pada kentang yang direndam dalam air kontrol, berat kentang meningkat menjadi 10,5 gram, menunjukkan bahwa air masuk ke dalam kentang hipertonik. Hal ini terjadi karena sel-sel kentang memiliki potensial air yang lebih rendah daripada
air, sehingga air bergerak melalui proses osmosis dari luar kentang ke dalam kentang. Pada larutan gula 1 dengan konsentrasi 0,1 m, larutan gula 2 dengan konsentrasi 0,3 m, dan larutan gula 3 0,5 m, berat kentang meningkat menjadi 10,2 gram, 10,1 gram, dan 10,0 gram, menunjukkan bahwa air masuk ke dalam kentang hipertonik, namun kenaikan beratnya lebih kecil dibandingkan dengan kentang yang direndam di dalam air biasa. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi gula yang lebih tinggi menghambat pergerakan air melalui osmosis. Pada larutan gula 4 dengan konsentrasi 0,7 molal dan larutan gula 5 0,9 molal, berat kentang menurun menjadi 9,9 gram dan 9,8 gram, menunjukkan bahwa air keluar dari kentang hipotonik. Hal ini terjadi karena konsentrasi gula di luar kentang lebih rendah daripada di dalam kentang, sehingga air bergerak melalui proses osmosis dari dalam kentang ke luar kentang. Adapun kesimpulan pada kegiatan ini, yang pertama, konsentrasi larutan gula mempengaruhi berat akhir kentang. Yang kedua, pada konsentrasi larutan gula yang lebih rendah atau hipertonik, air masuk ke dalam kentang. Yang ketiga, pada konsentrasi larutan gula yang sama atau isotonik, tidak ada pergerakan air yang terjadi. Yang ketiga, pada konsentrasi larutan gula yang lebih tinggi atau hipotonik, air keluar dari kentang. Nah, itulah tadi peristiwa difusi dan osmosis pada umbi kentang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang nutrisi tumbuhan, yaitu tumbuhan yang kekurangan nutrisi. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu mengidentifikasi kekurangan unsur hara pada tumbuhan. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan adalah kamera HP sebagai dokumentasi dan 3 contoh tanaman yang kekurangan nutrisi yang tumbuh di lingkungan sekitar. Hasil identifikasi pada 3 tanaman kekurangan nutrisi, yang pertama daun yang menguning, daun yang bercak-bercak, dan daun yang kering. Tumbuhan kekurangan nutrisi yang pertama terlihat pada daun yang menguning, terutama pada bagian bawah tanaman. Daun yang menguning ini disebabkan karena klorofil yang tidak cukup. Klorofil adalah pigmen hijau yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Tanpa klorofil yang cukup, tanaman tidak dapat menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kekurangan nitrogen pada tanaman tersebut seperti kurang terkena cahaya matahari, nitrogen, hama, serta tidak pernah diberikan pupuk. Tumbuhan kekurangan nutrisi yang kedua yaitu daun yang bercak-bercak. Antraknosa adalah penyakit pada tanaman yang menyebabkan bercak coklat atau hitam pada daun, batang, dan buah. Bercak dapat memiliki tepi kuning atau merah. Kekurangan fosfor menyebabkan daun berwarna ungu atau merah kecoklatan, terutama pada bagian bawah. Pertumbuhan tanaman terhambat. Penyakit tanaman seperti jamur, bakteri, dan virus dapat menyebabkan daun bercak-bercak, layu, atau rontok. Batang dan akar tanaman pun bisa busuk. Hama tanaman seperti kutu daun, ulat, dan tungau dapat menyebabkan daun berlubang, bercak-bercak, atau layu. Tumbuhan kekurangan nutrisi yang ketiga adalah daun yang kering. Tanaman yang layu atau kering pada daunnya dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kekurangan air, kekurangan nutrisi, penyakit tanaman, hama tanaman, dan kerusakan fisik. Kekurangan air dapat menyebabkan daun menguning, kering, dan rontok, serta batang tanaman layu. Hal ini biasanya terjadi karena penyiraman yang tidak memadai, suhu yang tinggi, angin kencang, atau kelembapan udara
yang rendah. Kekurangan nutrisi seperti nitrogen dapat menyebabkan daun menguning, terutama pada bagian bawah dengan urat daun berwarna hijau. Nah, itulah beberapa penjelasan mengenai tumbuhan yang kekurangan nutrisi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.